Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang lagi di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 15 Juli 2021, hari yang indah, hari yang bahagia ya, karena IHSG hari ini naik lumayan tebel 1,13% dan tidak ada perlawanan sama sekali karena closingnya pas di high-nya. Seperti itu. Sebenarnya udah kelihatan dari kemarin, karena kemarin memang udah kena support dan rebound, makanya suatu yang wajar kalau hari ini hijau. Nah, sampai mana hijaunya nanti kita akan analisa. Buat teman-teman yang ingin memberi donasi, tip atau support untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link di deskripsi, link Sosiabus. Terus teman-teman bisa ngasih donasi untuk saya dan juga bisa kirim-kirim pesan juga untuk saya. Terus juga buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah kalau sudah ada waktu nanti pasti akan saya jawab setiap pertanyaan dari teman-teman semua. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Tinggal klik-klik aja, bisa klik like, bisa klik komen-komen lucu-lucuan atau kritik saran, minta analisa, terus bisa subscribe, share ke teman-teman yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu nanti konten spesial. Bisa netizen bertanya, Cuan-Cuan Saham menjawab, atau bahas sektor tertentu, atau bahas metode trading, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, langsung aja kita akan ke IHSG. Seperti biasa kita transaksi dulu ya. Hari transaksinya tidak terlalu besar lagi, cuma 4,431 triliun, 9 triliunan lah. Kita buletin 9,5 lah ya, nggak sampai 10 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net buy jumlahnya sih sebenarnya tidak terlalu besar ya untuk IHSG, karena IHSG itu market cap-nya 7.000 triliun. Hari ini asing total net buy 555 miliar. Cukup besar tapi tidak terlalu besar. Dengan net buy tertinggi dipegang oleh Bank BRI 171 miliar, lalu Astra 82,3 miliar, Telkom 71,9 miliar, Bank BCA 61,7 miliar, Bank BNI 46,4 miliar, Bank Mandiri 42,4 miliar, Unity Tractor 29,4 miliar. Kayaknya setelah kemarin saya bilang blue chip baru pada jelek, langsung hari ini pada ngambek semua ya, langsung pada marah bandar ya. Masuk ke yang dijualin asing, yang pertama ada MTK 38,2 miliar, lalu TBIG 22,1 miliar, Era Jaya 17,8 miliar, Unilever 16,5 miliar, Bevin 15,3 miliar, SCMA 14 miliar, SMRA 9,8 miliar, dan Tower 8,3 miliar. Oke, langsung aja masuk ke teknikalnya IHSG. Sesuatu yang wajar kenapa IHSG hari ini naik, karena dia kemarin kena support dan tidak jebol. Sesimpel itu, itulah gunanya support dan resisten. Makanya kalau dibilang ya, kalau misalkan mau belajar trading yang paling dasar tuh apa mas kalau saya mau belajar gitu. Yang paling simpel, paling dasar itu adalah support resisten. Itu wajib paham dan wajib tahu. Seperti itu. Karena kalau udah tahu support resisten, setidaknya tempat masuk dan tempat keluar tuh sudah enak. Seperti itu. Tinggal ini dikembangkan dengan tren, Fibonacci, divergent, dan lain sebagainya. Cuman support resisten itu sangat penting. Dan terjadi juga dengan gamblang ya, tugas dari support dan resisten. Ketika kena resisten, ya yang terjadi tidak berhasil breakout, ya akhirnya turun dalam, terus dilanjut lagi. Terus ketika kena support dan tidak jebol, yang terjadi ya rebound dan dilanjutkan hari ini. Seperti itu. Sesimpel itulah tugasnya dari support dan resisten. Makanya itu penting sekali untuk mengetahui apa itu support resisten dan mengidentifikasi di manakah support resistennya. Jadi kita nggak bingung ketika baru di area sini harus ngapain. Nah, kalau misalkan kita udah tahu, punya trading plan, ya tinggal dijalankan aja. Seperti itu. Dan untuk sekarang IHSG udah berhasil kembali lagi ke atas 6.000 ya. Setelah kemarin di bawah 6.000, terus kena support 59 50-an ini,
terus akhirnya dia rebound dan hari ini melanjutkan rebound dari kemarin. Cukup kuat, cukup solid, candlenya nggak ada perlawanan sama sekali. Dan sekarang kemana IHSG? Ya berarti menuju resisten lagi, seperti itu. Cuman perlu kita lihat nanti ya, ketika dikena sama garis biru ini. Kan sebelumnya kan garis biru ini kan descending triangle-nya IHSG ya. Kalau sebelumnya garis biru ini kan ada di atas 6115. Tapi setelah kemarin 13 Juli, garis biru itu mulai ada di bawah 6115. Artinya ada resisten baru sebelum 6115. Nah, kita lihat apakah nanti ketika kena garis biru ini IHSG bakalan mantul atau berhasil breakout ke 6115, kita lihat aja. Karena harusnya sih ini cukup kuat ya, karena ini ya bisa diibaratkan dengan resisten tren gitu, karena IHSG ini sejak bulan Januari kemarin 2021 itu udah downtrend lagi secara tren jangka menengahnya, seperti itu, karena arahnya ke bawah, seperti itu. Makanya nanti besok kita lihat ketika nanti IHSG deket-deket kena garis warna biru ini, apakah dia berhasil breakout. Kalau berhasil breakout ya, kalau menurut saya target selanjutnya bakalan ke 6115 dan garis biru ini bakalan jadi support, bukan jadi resisten lagi. Tapi kalau misalkan nggak berhasil breakout, ya ada kemungkinan IHSG bakalan turun. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai melihat ya, kira-kira besok tuh garis birunya di angka berapa. Kalau besok 16 Juli sih garis birunya ada di sekitar sini, 6.100-an tuh. Jadi ketika besok IHSG kena 6.100, kalau misalkan terlihat pelemahan ya bisa mulai kurangi porsi, biar nanti kalau ada swing ke bawah kita udah posisi duit, posisi cash, terus nanti tinggal serok-serok di bawah lagi, seperti itu. Jadi itu untuk sekarang supportnya ada di 6.000. Lalu kalau support selanjutnya ada di 59.50-an, 59.47 tepatnya. Kalau untuk resisten kita pakai garis biru yang besok ada di area sekitar 6.100-an, dan setelah itu 6115 yang kuat sekali dan tidak jebol-jebol, seperti itu. Terus juga perlu diingat besok hari Jumat ya, hari take profits dunia. Jadi mungkin besok sih bisa ke 6.000 dulu ke nge-retest support, karena hari ini waktu breakout 6.000 masih belum di-retest ya. Jadi mungkin kalau misalkan besok melemah ya IHSG bisa ke 6.000, terus hari Senin baru menguat lagi ke resisten tren ini yang warna biru, seperti itu. Cuman ya selama belum breakout IHSG belum bakal kemana-mana aja, masih di area situ-situ aja, sekitar 59.50, 59.47 tepatnya, sampai 6115, sampai akhirnya breakout dan menentukan arah baru. Tapi kalau saya lihat sih harusnya arahnya ke atas ya, tapi kita lihat aja nanti, karena tidak menutup kemungkinan juga bisa aja dia breakdown ke bawah terus turun lagi ke 5750-an lagi, seperti itu. Kita lihat aja besok ke depannya seperti apa ya untuk IHSG. Kalau untuk masalah katalis sih jelas COVID masih terus bullish dibandingkan dengan IHSG ya. COVID masih terus naik, masih belum terjaga, masih PPKM juga. Tapi ya kita lihat IHSG-nya masih seperti ini kok, seperti itu. Yang jelas juga COVID keadaan sekarang ini sudah beda sama dulu waktu 2020 ya. Karena kalau 2020 dulu masih belum ada vaksin, terus juga itu sesuatu penyakit yang baru, penanganannya masih belum siap. Tapi kalau sekarang kan kita sudah pernah setahun melewati pandemi, terus juga udah ada vaksin dan lain sebagainya. Pasti penanganannya sudah beda, seperti itu. Ya saya nggak mau bahas banyak ke sana, lebih fokus ke teknikal aja karena saya fokusnya ke sana. Ya harusnya patokan-patokan itu tadi bisa digunakan untuk jaga-jaga untuk IHSG, seperti itu. Oke, langsung aja kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Kita mulai dari Bank BRI. Sepertinya semua blue chip kita bahas ini, nggak apalah, baru pada menarik hari ini. Kita mulai dari Bank BRI yang hari ini sudah ada rebound dari kemarin ya. Kemarin low-nya sampai 3.700 setelah menutup gap. Ini kan high-nya 3690, kemarin low-nya 3.700. Wah, tinggal 1 poin, tapi tinggal dikit banget ya. Dan akhirnya hari ini rebound naik 2,7% Bank BRI dan kembali lagi ke 3.800. Cukup menarik, ada volume juga, histogramnya mulai menguat lagi dan terlihat MACD-nya calon-calon mau golden cross lagi. Dan kalau golden cross sih harusnya dia bakalan divergent cukup kuat ya, karena harga ke bawah
tapi indikatornya ke atas semua. Ini indikator calon ke atas kalau dia golden cross. Kalau ini juga udah fix ke atas ya untuk RSI-nya. Seperti itu. Jadi tinggal kita tunggu aja, nanti ketika golden cross harusnya sih secara jangka pendek Bank BRI bisa mulai uptrend lagi. Seperti itu. Dia juga pas di support kuatnya area 3.700 sampai 3.800 ini ya. Karena gap itu bisa dijadikan support juga. Seperti itu. Dan sekarang dia mencoba kembali ke area demand-nya di 3.800 dan berhasil closing di 3.810. Kita lihat aja. Mungkin seminggu besok dari Senin sampai ya seminggu ke depan lah itu BBRI kemana. Kalau misalkan dia bisa melanjutkan penguatan terus golden cross terus divergent, saya rasa mungkin dia bisa ke sini ya, sekitar 4.000 dulu. Kalau misalkan masih dikasih kekuatan lagi, bisa lanjut ke sini sekitar 4.080-an. Kalau masih lanjut lagi, bisa ke sini sekitar 4.200. Dan setelah itu baru 4.400, terus baru bullish lagi. Karena kalau sekarang kita mau lihat ya memang Bank BRI ini di bawah MA 200 ya. Artinya secara tren jangka panjang pun dia juga downtrend MA 200. Terus juga dia di bawah MA 20 dan MA 20-nya di bawah MA 50. Jadi ini saham downtrend seperti itu. Cuman bagusnya dia sudah divergent baik MACD maupun RSI-nya. MACD tinggal tunggu golden cross doang. Tapi harusnya sih segera ya, bentar lagi. Seperti itu. Yang pasti sekarang ada di harga murah Bank BRI ini. Cuman kalau misalkan dia jebol dari 3.700 ya lebih baik exit dulu karena dia bisa cari support baru yang agak dalam. Mungkin sekitar sini ya, sekitar 3.300-an itu. Kalau 3.700 sampai jebol ke sini dulu, 3.500 baru 3.300. Kalau 3.700 jebol. Tapi kalau nggak jebol, ya ini berarti angka termurah karena dia di dekat support. Dan kalau rebound, upside-nya bakalan menarik seperti itu. Kita lihat aja ke depannya gimana. Saya berharap bisa rebound, terus juga bisa membantu IHSG breakout lah saham-saham blue chip ini karena sekarang baru pada di support kuatnya seperti itu. Hari ini juga terlihat ada akumulasi dari top 3 dan top 5 big akumulasi, top satunya ada small akumulasi seperti itu. Cukup menarik ya, harapannya sih setidaknya minimal dia merespon dari divergent ya sampai ke targetnya ke sini sekitar 4.000 seperti itu. Kita lihat aja seminggu besok untuk Bank BRI ini. Lanjut kita ke Astra yang hari ini menguat juga. Hari ini menguat, asing juga masuk 82 miliar ya. Ini baru saya bahas kemarin. Supportnya Astra itu kan sekitar 4.700. Selama dia nggak jebol, ya bagus lah. Tapi ternyata tadi sempat ada jebol intraday ya. Di hari ini low-nya sampai 4640 pas nyentuh garis trend ini yang saya sambungin dari sini sampai sini ke sini, dan hari ini kena lalu rebound. Reboundnya pun cukup bagus, candlenya pun juga bagus, ada volume juga. Ini bisa kita bilang mungkin candle hammer ya, sampai dia menyentuh support terus dia rebound. Histogramnya pun, tapi histogramnya masih melemah, kelihatan masih ke bawah histogramnya. Untuk MACD-nya pun juga barusan dead cross untuk si Astra ini seperti itu. Divergence-nya pun juga belum ada. Jadi mungkin ini dead cat bounce mungkin bisa, tapi kalau divergent terakhirnya ada sih, walaupun masih kecil ya. Ini terakhir ini harga cenderung ke samping bahkan ke bawah, tapi RSI-nya ke atas. Ini makanya dia rebound setelah terjadi regular bullish divergence yang artinya tren semakin melemah. Cuman perlu dilihat kalau Astra ini masih downtrend ya. Sejak dia 18 Maret ini dia membuat channel downtrend ini seperti itu. Perlu take profit soalnya kalau saham downtrend itu. Karena kalau saham downtrend di hold terus ya takutnya semakin turun dan semakin turun. Nggak ada habis-habisnya di average down. Tapi kalau saham uptrend ya itu baru yang di hold terus. Jadi kalau misalkan kita mau trading di saham downtrend ya waktu dia di supportnya masuk, terus waktu rebound nanti take profit seperti itu. Untuk target kalau menurut saya ke sini 5.100 untuk si Astra ini. 5.060 sampai 5.100. Kalau misalkan breakout baru cakep karena dia bisa double bottom ya. Ini bottom 1, ini bottom 2 dengan support di 4.700-an. Seperti itu. Yang penting target 5.100 dulu. Nanti ketika dia sampai 5.100, 5.040 ini kelihatan ada support ya sebelumnya. Sekarang jadi resisten. 5.040 sampai 5.100. Kita lihat aja nanti waktu Astra di sana kayak gimana. Kalau dia berhasil breakout itu tanda-tanda bagus lah. Setidaknya dia mungkin bisa ke sini 5.400. Tapi kalau nggak bisa breakout di sana, ya siap-siap untuk turun lagi. Seperti itu.
dia juga strong downtrend ya, kemarin udah kita bahas MA20 di bawah MA50 dan harga di bawah MA20. Hari ini juga ada akumulasi normal sama small ya. Untuk broker pertamanya netral, artinya penjual sama pembelinya sama untuk broker pertama. Untuk 3 teratasnya ada akumulasi, 5 teratasnya juga ada akumulasi. Cukup menarik seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Lanjut kita ke Telkom yang sudah rebound dan mulai diakumulasi asing lagi. Setelah kemarin dia sampai ke 3000-an dan sekarang sudah 3100. Kemarin dia sempat nyentuh resisten ya di 3150 ini, tapi nggak bisa bertahan, terus akhirnya turun. 2 hari yang lalu ini turun 1,92%. Terus dia sampai 3020 lagi, jemput lagi ke 3000, terus akhirnya rebound lagi. Kemarin high-nya 3070, hari ini low-nya 3080. Berarti ada gap 1 tick ya, 10 poin. Dan bakalan oke kalau nanti sudah ditutup seperti itu. Untuk resisten sama, pas banget hari ini dia kena resisten 3130 ini. 3130 ini kan sebelumnya support ya di sini dan sekarang sudah jadi resisten karena dia arahnya dari bawah seperti itu. Alangkah lebih baik kalau dia udah kembali ke atas 3130, mungkin amannya 3150-an lah. Kalau dia udah closing di sana itu baru oke. 3150 sampai 3160 seperti itu. Untuk support kuatnya sama, masih di area 3000-an. 3000 itu kalau misalkan Telkom kesana lagi, kalau menurut saya silahkan entry aja sih, jadi resiko kecil seperti itu. Dia juga ada tanda-tanda bagus untuk si Telkom ini karena dia barusan golden cross, histogramnya udah menguat, terus udah golden cross, harusnya dalam jangka pendek dia bakal menguat seperti itu, walaupun belum ada volume yang bagus ya untuk si Telkom ini, tapi indikatornya udah lumayan oke. Seperti itu. Target ini sih 3130. Kalau misalkan dia bisa breakout, lanjut ke sini 3190. Kalau misalkan bisa breakout, mungkin dia bisa bikin double bottom juga. Ini bottom 1, ini calon bottom 2. Seperti itu. Dengan targetnya sih agak lumayan. Mungkin bisa kembali ke 3300-an lagi. Seperti itu. Dilihat hari ini dia juga ada akumulasi setelah akhir-akhir kemarin didistribusi ya. Sebelumnya dia akumulasi, di sini diakumulasi, di sini didistribusi, diakumulasi lagi, distribusi, ya ini mulai diakumulasi lagi. Hari ini pun juga ada big akumulasi dari top broker pertama dan top broker ketiga. Cukup menarik, asing juga mulai masuk untuk hari ini. Mungkin bisa dilihat untuk ke depan ya Telkom ini. Harusnya kalau misalkan yang bagus kemarin waktu 3000 masuk ke Telkom, saya udah bilang support kuat Telkom itu 3000. Kalau masuk di sana resiko kecil sekali. Kenapa resiko kecil? Karena setidaknya kalau misalkan dia jebol ya tinggal pasang 3% aja ke bawah, terus habis itu cut loss seperti itu. Tapi kalau dia rebound, nah kan lumayan upside-nya ke atas seperti itu. Itulah gunanya support dan masuk di support seperti itu. Lanjut kita coba ngecek BBCA. BBCA juga hari ini ada rebound naik 2% ya. Dia juga setelah divergent ini harga ke samping tapi indikatornya ke atas, bahkan udah golden cross. Nah ini cukup menarik sih kalau kita lihat BBRI calon golden cross, BBCA udah golden cross, udah divergent. Kayaknya sih harusnya seminggu besok IHSG bisa bullish ya, setidaknya bisa hijau, dan harapannya saya bisa sekalian breakout downtrend channel dan juga resisten 6115 kalau dilihat dari blue chipnya yang kayak gini. Karena kalau dilihat dari tanda-tandanya ya ini dalam jangka pendek blue chip ini pada menguat, BBCA, BBRI ini, dan kalau menguat pasti efeknya bagus buat IHSG. Jadi semua sinkron, second linernya pada naik, blue chipnya naik, nah akhirnya market akhirnya keangkat dan bisa breakout resisten seperti itu. Tapi kalau misalkan second liner naik, blue chipnya turun, itu kan agak susah. Tapi kalau dilihat dari bentuk-bentuknya sih pada divergent kayak gini, udah pada golden cross, harusnya sih bisa bullish sih. Tuh. BBCA pun juga udah mulai divergent ya, harganya cenderung ke samping, tapi indikatornya ke atas. Seperti itu, artinya regular bullish divergent, trend downtrend itu semakin melemah dan ada tanda-tanda pembalikan arah. Dia juga bisa bikin double bottom ya dengan neckline di 33.000 ini. Kalau misalkan dia berhasil bikin breakout 33.000, harusnya bakalan cakep banget sih. Minimal ke sini sih, kembali all time high lagi 36.000. Nih, ini bottom 1, ini calon bottom 2. Dengan catatan kalau bisa breakout 33.000. Cuman nggak usah muluk-muluk, target terdekat sini dulu, 30.950, 31.000. Kalau misalkan 31.000 bisa breakout, bisa lanjut ke sini BBCA. Sekitar 31.500 resisten selanjutnya ini. Terus lanjut ke sini,
32.350 baru 33.000 seperti itu. Kita lihat aja ini efek golden cross-nya sampai kemana untuk BBCA. Hari ini juga terlihat ada akumulasi baru hari ini sih. Sebelumnya cenderung netral, setelah di sini didistribusi, di sini mulai diakumulasi, di sini netral ya, ada akumulasi dari distribusi. Tapi untuk hari ini ada big akumulasi yang cukup menarik dari top broker 1, 3 maupun 5 seperti itu. Saya lihat dari teknikal aja yang dia udah bagus, dan memang kemarin 30.000 itu angka yang sangat murah bahasanya untuk BBCA seperti itu karena udah sampai support kuatnya. Target itu tadi minimal sini lah 31.000. Nanti kalau dia berhasil breakout 31.000 baru kita lihat lagi BBCA. Tapi dilihat dari divergennya harusnya bagus sih saham-saham blue chip ini. Seperti itu, walaupun sekarang dia masih downtrend ya jangka pendeknya. Lanjut kita ke BBNI. Ini big bank kita bahas semua ya. Yang hari ini juga diakumulasi asing dan naik 3%. Dia pun juga divergen ya, karena harga ini kemarin ke samping. Ini sekitar 4.600-an, tapi indikator ke atas nih. Indikator ke atas, tapi harga ke samping. Regular bullish diverger, terus akhirnya dia rebound hari ini naik 3%. Masih dia pun juga udah golden cross beberapa hari yang lalu ya kalau untuk Bank BNI. Seperti itu, dan cukup menarik untuk Bank BNI ini karena dia juga disupport kuat ya. Area 4.600-an ini kan support di sini, area-area konsolidasinya dia. Seperti itu. Untuk target kalau menurut saya ke sini nih 4830. Kalau misalkan dia bisa breakout 4830 baru cakep, karena dia potensi bisa bikin double bottom juga. Ini bottom 1, ini calon bottom 2 dengan neckline di sekitar 4860. Mungkin amannya 4900. Kalau misalkan dia bisa breakout 4900 baru dia bisa mengejar target double bottomnya sekitar sini. Mungkin ke supportnya sini ya, itu sekitar 5150 dengan catatan 4900-nya bisa breakout seperti itu. Cukup menarik juga, indikator mulai ke atas, ada divergen juga, histogramnya pun juga menguat. Tanda-tanda IHSG menguat sih harusnya ya, semoga aja. Karena setelah kita downtrend, semoga kembali ke masa-masa jaya lagi. Hari ini juga ada big akumulasi untuk Bank BNI. Dari broker 1, broker 3 maupun broker 5 semuanya big akumulasi, asing juga masuk seperti itu. Cukup menarik, bisa dipantengin juga. Dan untuk Bank BNI, lanjut kita coba ke Bank Mandiri. Ini yang paling konsisten di akumulasi asing. Apakah reboundnya paling ngebut? Nanti kita lihat aja waktu IHSG bullish. Hari ini Bank Mandiri naik 3% juga sama kayak Bank BNI ya. Dia juga rebound dari support kuatnya area 5650. Sebelumnya rebound dari sini, terus juga kemarin rebound lagi. Seperti itu. Yang untuk supportnya Bank Mandiri ada di sekitar 5675 sampai 5700. Itu untuk supportnya. 5700 lah sampai 5600. Itu supportnya Bank Mandiri. Dan untuk target kalau menurut saya resisten terdekat di sini 5900. Kalau misalkan dia bisa breakout, lanjut bisa ke sini 6000. Kalau misalkan bisa breakout lagi, lanjut ke 6.300-an. 6.200 dulu, baru 6.300, baru 6.600 untuk menutup gap di sini. Karena dia masih ada utang gap di sini ya, untuk Bank Mandiri ini. Seperti itu. Kalau dari akumulasi asingnya sih paling bagus Bank Mandiri ini. Dia juga ada divergen. Harga ini cenderung ya ke atas sih sebenarnya. Jadi mungkin nggak divergen ya. Harganya ke atas, tapi indikatornya ke atas banget. Nah, mungkin terjadi tidak kesinkronan, divergen tapi tidak terlalu kuat mungkin seperti itu. Untuk base entry-nya sih sekarang lebih baik kalau dia udah breakout 5.900 saja. Kalau dia bisa hasil breakout 5.900, boleh masuk dengan target ke 6.000. Tuh, nanti kalau 6.000 bisa breakout, lanjut ke 6.200 seperti tadi. Hari ini juga ada akumulasi, tapi kalau untuk Bank Mandiri ini diakumulasi terus. Kelihatan bandar volumenya lebih banyak akumulasi, bandar movementnya pun juga masih naik terus, asingnya pun juga naik terus. Seperti itu. Ini paling cakep sih kalau dilihat dari akumulasinya dari bank blue chip yang lainnya. Cuman sama juga, dia masih downtrend juga di bawah EMA 20 dan EMA 20 di bawah EMA 50. Seperti itu. Jadi memang keadaannya saham-saham blue chip baru kayak gini ya. Cuman kita lihat aja harapannya bisa ada pembalikan arah. Seperti itu. Itu untuk Bank Mandiri. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Kita mulai dari MTech mungkin ya.
MTech hari ini naik tipis 0,78, dan kalau saya sih lihatnya dia baru mau retest ya, retest ini 2570, walaupun sebenarnya udah sampai kejebol kemarin 2500 tuh. Jadi setelah dia breakout kemarin, terus ini kan retest ke 2500, terus dia rebound ke atas, terus retest lagi ke 2500, terus berhasil breakout rebound lagi. Jadi sekarang kita bisa gunakan atau asumsikan kalau 2500 itu supportnya si MTech seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk di area weakness-nya atau tunggu dia koreksi, bisa masuk di dekat 2500. Jadi kalau misalkan besok dia turun lagi ke 2500, itu teman-teman bisa masuk di situ. Seperti itu. Kalau untuk target sih, kalau menurut saya ya all time high aja deh. Nih, ke sini 3000-an, dan kalau breakout ya lanjut all time high. Ini juga saham masih punya story ya, karena kalau kita tahu si Bukalapak ini bulan Agustus mau IPO. Ini salah satu investornya kan si MTech ini, Lang Mahkota Teknologi, dan kalau misalkan Bukalapak IPO-nya sukses, jelas asetnya pasti bakal bertambah banyak untuk si MTech ini karena harganya bakal meningkat juga. Seperti itu. Ini juga saham masih uptrend, di atas EMA 200, di atas EMA 20, di atas EMA 50. Cuman kalau misalkan kita lihat ya kira-kira ini didistribusi terus, kelihatan pada volumenya turun terus ya untuk si MTech ini. Ini biasanya fase apa ya, distribusi sambil markup sih. Akumulasinya kapan? Ya waktu dia baru nggak jelas nih geraknya, candlenya jelek, gerak ke samping, retail pada gak minat. Nah ini biasanya ini fase akumulasi. Terus habis itu dikasih breakout. Nah terus di sini fase markup, diangkat harganya. Nah terus di sini bandar mulai distribusi. Tapi distribusinya pun sambil diangkat ya, karena kalau nggak diangkat biasanya retail nggak minat. Seperti itu. Dia juga kemarin habis dead cross untuk si MTech ini. Dead cross, histogram juga turun. Yang pasti batasi risiko di 2500 aja untuk yang terdekat. Seperti itu. Kalau misalkan dia ke 2500 silahkan kalau pengen entry, tapi stop lossnya jangan lupa. Tuh, karena kalau misalkan 2500 jebol, support selanjutnya bisa di sekitar 2100. Sini dulu sih, sekitar 2430 ini. Selanjutnya baru sekitar 2200-an ini. Seperti itu. Yang pasti sama, yang saya ingetin, batasi resiko aja. Ini saya masih punya story kalau menurut saya cukup menarik. Lanjut kita coba cek TPIG. TPIG hari ini turun 0,3% dan masih bertahan di flag-nya ya. Ini kayak kurang rapi sih, tapi area konsolnya ini. Jadi dia sempat saya kira sudah breakout di sini, tapi dilihat dari noise-nya kayaknya ini pattern-nya bukan flag sih ini. Mungkin lebih ke kayak gini mungkin ya. Nah, mungkin dia rising wedge bisa, tapi itu pattern kurang bagus sih sebenarnya kalau rising wedge itu, dengan catatan kalau misalkan dia sampai jebol ya. Seperti itu. Jebol ke bawah, jebol trennya. Kalau trennya jebol baru kurang bagus. Tapi kalau misalkan dia tidak jebol, ya bisa aja dia membuat channel trend di sini. Tuh naik turun mengikuti tren di sini ya, sampai ikutin sebuah channel seperti itu. Divergennya pun juga belum kelihatan. Ini juga belum ada divergen, harga ke atas, indikator juga ke atas, cuman memang ini mulai mengarah ke bawah, tapi harganya mengarah ke atas. Tapi belum ada hidden bullish divergence sih. Maksudnya kalau misalkan indikator ini RSI-nya ke bawah, indikator ke bawah tapi harga ke atas, itu kan jadinya kan hidden bullish divergence, yaitu tren bakal berlanjut. Tapi ini belum kelihatan kalau menurut saya. Seperti itu. Kita pakai yang klasiknya aja, support dan resisten klasik. Untuk yang klasik di sini 3250 ini pertama ada support ini di 3250 ini. Hari ini juga reboundnya dari 3250 pas low-nya ya. Tuh support satunya 3250, lalu setelah itu di area sekitar sini 3130-an ini ada support juga. Seperti itu. Untuk resisten jelas di sini 3400-an, 3390 sampai 3400 itu ada resisten cukup kuat untuk TPIG. Dan kalau berhasil breakout bisa lanjut ke atas. Cuma untuk sekarang MACD masih mengarah ke bawah. RSI-nya juga masih mengarah ke bawah. Jadi biasanya kalau kayak gini pergerakannya tidak terlalu signifikan, kecuali nanti dia tiba-tiba ada candle impulsif, volume besar, golden cross, nah itu biasanya baru ada gerakan rally lagi. Seperti itu. Ini juga masih saham uptrend, masih saham bagus yang kayak gini nih. Dia masih
konsisten membuat higher high, biasanya baru gerak ke samping aja ini, baru diakumulasi lagi seperti itu. Tapi dia masih di atas MA20 dan MA20 masih di atas MA50, artinya masih strong uptrend. Hari ini nggak ada akumulasi maupun ada distribusi ya, normal sama small distribusi dari 3 dan 5 broker seperti itu. Lanjut kita coba cek ERA. Mungkin kemarin kita udah bahas waktu dia turun langsung hari ini naik 5%-an ya ini ya. Itu yang kemarin saya maksud, dia udah sampai ke supportnya lagi di area 575 ya. Kemarin closing 575, hari ini openingnya juga 575, sempat turun ke 570 lalu rebound. Cukup menarik sebenarnya, ada volume soalnya dia rebound dari support 570 dan ada volume. Kalau menurut saya ini kalau misalkan dia lanjut penguatan, targetnya jelas ke 640 seperti itu. Nanti di 640 baru kita lihat apakah si ERA berhasil breakout atau enggak. Kalau misalkan breakout ya bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan nggak bisa breakout ya mungkin dia bisa konsol lagi di area 640 sampai 575 seperti itu. Tapi dilihat dari volumenya harusnya menarik sih. Histogramnya juga mulai menguat. MACD-nya calon-calon ke atas ini, udah mau ke atas. Dia juga sepertinya ada hidden bullish divergence. Ada calon hidden bullish divergence yang artinya tren akan berlanjut karena ini harga ke atas tapi MACD-nya ke bawah seperti itu. Itu kan artinya trennya bakal berlanjut seperti itu. Tinggal kita lihat aja nanti ketika di 640 apakah ERA berhasil breakout atau belum. Mungkin kalau misalkan belum breakout ya dia bisa ke 575 lagi untuk konsolidasi ya, membuat konsolidasi lebih panjang lagi tuh. PR-nya 640 aja. Kalau 60-40 breakout, dia lanjut bisa ke 670, terus setelah itu baru 700. Seperti itu. Itu untuk ERA. Untuk supportnya 575. Kalau jebol baru bisa ke sekitar 550-an itu support ERA selanjutnya. Seperti itu. Kalau dilihat dalamnya hari ini mulai ada akumulasi lagi. Setelah sebelumnya diakumulasi lalu didistribusi. Terus hari ini ada small akumulasi ya. Dari top 1, top 3 maupun top 5 seperti itu. Cukup menarik. Harusnya sih menariknya di 575, tapi udah ketinggalan 5%. Ya batasi resiko aja. Kalau mau masuk bisa nyicil ke bawah, spare sampai 575, yang artinya kalau misalkan dia nggak berhasil ke atas, turun lagi, nah kita masih punya dana. Misalkan sekarang masuk 50% di 600-an. Jadi kalau dia ke 575, masukin 50%-nya baru pasang stop loss seperti itu. Atau kalau enggak, kalau misalkan dia nggak turun, kita baru masuk 5%, 50%, ya masukin sisanya ketika dia udah breakout 640 seperti itu. Itu cara masuk kalau saham baru di tengah-tengah. Kalau baru di support aja masukin 100% nggak masalah, tinggal pasang stop loss. Tapi kalau di tengah-tengah bentuk-bentuknya kayak gini, nah bisa mulai nyicil, bisa cicil masuknya 20%, 30%, 50% atau 50% 50 atau 40 60 atau 60 40 itu tinggal disesuaikan seperti itu. Next coba kita cek SCMA yang dijualin asing juga, tapi hari ini naik 3%-an ya SCMA ini. Ini juga masih punya story, salah satu grupnya MTech juga yang kemarin udah menguat banyak ya. Sebelumnya dia rebound dari 2030 supportnya ini. Sebelumnya kan di sini dia juga rebound ya, area 2040-an, 2030 ini. Di sini dia rebound, di sini dia rebound, di sini dia rebound, di sini dia rebound. Terus di sini dia jebol, retest, terus akhirnya turun dan di sini kena lagi. Kemarin berhasil breakout. Di sini dia rebound lagi, terus di sini dia juga rebound lagi. Cukup menarik, berarti 2030 sampai 2000 itu bisa kita gunakan sebagai support kuatnya dia. Seperti itu. Dan target sekarang berarti ya sekitar ke sini. 2400 ini, meretest resisten lagi. Kalau misalkan dia berhasil breakout, bagus, bakalan lanjut selanjutnya ke sini 2550. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil breakout di 2400, ya bisa turun lagi mungkin ke 2030 lagi. Seperti itu, karena sejatinya saham itu bergerak bakalan seperti itu. Kena resisten, jebol atau enggak. Kalau jebol ya lanjut, kalau enggak ya rebound. Kena support, jebol atau enggak. Kalau jebol ya lanjut, kalau enggak ya bakal rebound. Sesimpel itu. Seperti itu, tinggal bagaimana kita tahu support resisten terdekatnya. Ini 2330 ada resisten, terus di sini juga ada 2230 ada resisten. Nanti kita lihat aja waktu di resisten kecil. Seperti itu. Yang pasti ini saham masih punya story juga
untuk SCMA, MTEK tuh cukup menarik ya, saham-saham punya story itu. Hari ini juga ada akumulasi, big akumulasi sama normal akumulasi. Seperti itu. Dia juga akhir-akhir ini diakumulasi terus SCMA ini. Cukup menarik. Seperti itu. Lanjut kita coba cek yang merah-merah. Yang menarik di merah-merah apa ya? Sepertinya kurang ada yang menarik ya di merah-merah hari ini. Kemarin PPF udah kita bahas, kita coba cek yang hijau-hijau aja. Kita coba cek Arto aja, yang hari ini masih naik terus, masih naik 3% hari ini ya. Berarti all time high ini Arto kalau nggak salah nih. Ya bener, all time high dia. Cakep sekali, masih kuat menembus ke atas. Dia juga masih ada peluang untuk naik tinggi ya, dari indikatornya juga. Seperti itu. Terakhir juga belum divergent. Harga ke atas, indikator juga ke atas. Kita lihat yang swing ini apakah bakal divergent atau enggak. Seperti itu. Yang pasti Arto kembali all time high hari ini. Dia breakout sini ya kemarin ya, 14.975, 15.000, dan sekarang closing di 15.100. Volumenya juga bagus dan barusan golden cross. Artinya dalam jangka pendek, jangka menengah dia bakalan uptrend, akan menguat untuk si Arto ini. Seperti itu. Cukup menarik. Nggak ada resisten juga karena saham all time high ya. Seperti itu. Kalau teman-teman mau masuk 15.000 kalau menurut saya masih bagus. Jadi kalau misalkan besok masih di deket 15.000 silakan bisa masuk. Mungkin kalau mau agak moderate ya, spare sampai 14.000-an. Tapi kalau mau pasang masuk all in di 15.000, habis itu pasang stop loss juga silahkan. Setelah itu tinggal ngikutin swing high-nya dia sampai kemana. Nanti ketika udah ada candle pembalikan arah, entah ada bearish engulfing atau ada tweezer top dan lain sebagainya, itu mulai bisa taking profit seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari tradernya, harusnya dalam jangka menengah ini bakal menguat karena dia barusan golden cross. Seperti itu. Masih cakep sekali Arto ini ya. Nggak tahu nih mau sampai harga berapa ini. Apakah mau mengejar BBCA, kita lihat aja. Ini juga masih strong uptrend, EMA 20 di atas EMA 50 dan harga di atas EMA 20. Hari ini pun juga ada akumulasi ya, normal akumulasi dan big akumulasi. Masih cakep ini kalau misalkan dapat di 15 ribuan kalau menurut saya ya, karena dia habis break high-nya sebelumnya. Sky is the limit, tidak ada resisten lagi. Terakhir ya high-nya hari ini berarti resistennya itu di 15.300. Kalau misalkan besok dia bisa break 15.300 ya udah diswingin aja. Kalau enggak masuk deket-deket EMA 20. Nanti habis itu nge-swing pakai EMA 20 ini. Seperti itu. Kalau dilihat kan dia juga belum jebol EMA 20 nih. Dari harga 2.500. Tuh. Baru beberapa kali doang di sini ya. Di sini waktu dia gerak ke samping ini. Dia baru jebol di sini. Tapi masih lanjut terus. Masih cakep sih ini. Ini juga masih punya story ya. Saham-saham bank digital ini. Nggak tahu mau sampai mana nih tapi. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja. Kalau misalkan masuknya bisa di angka yang bagus, punya stop loss, money management yang bagus, itu harusnya masih aman sih saham-saham strong uptrend kayak gini. Malah saham-saham yang bagus yang uptrend kayak gini ya, karena trend is your friend. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian dari saya dan salam cuan.